Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semuanya, mudah-mudahan kabar baik dan kabar sehat di rumah, dan jangan lupa terus belajar di rumah ya. Baik, pada kesempatan ini kita anakku silakan nanti dibuka pada LKS ya. Mudah-mudahan LKS-nya di bawah. Tentunya demikian. Pada materi ini saya akan membahas tentang bab akhlak tercela. Akhlak tercela yang harus kita hindari bersama. Anakku semuanya, sebelumnya mari kita awali dengan doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan anakku semuanya sehat, orang tua di rumah juga sehat, keluarga sehat, dan kita tetap semuanya sehat selalu dan sehat, bahagia dunia dan akhirat. Amin. Al-Fatihah. Ada satu hal tentang nikmat yang seharusnya kita lakukan, yakni kita mensyukuri yang seharusnya apa yang diberikan kesehatan, kita diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat rezeki, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mewujudkan syukur tersebut, tumbuhnya akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Di balik akhlak yang mulia dan yang baik ini juga anakku, ada juga akhlak yang tercela. Yang mana akhlak tercela ini merupakan bentuk suatu sikap yang mana akhlak tersebut adalah akhlak yang tidak baik kita lakukan, tidak baik untuk diri kita lakukan. Maka dari itu kita harus menghindari agar kita tercermin menjadi orang-orang yang selalu berakhlak mulia dan terhindar dari akhlak tercela. Di antaranya adalah dari akhlak tercela tersebut adalah riya. Riya ini dari bahasa Arab yang artinya memperlihatkan atau memamerkan. Riya artinya memperlihatkan atau memamerkan sesuatu. Apapun itu, baik benda maupun sikap maupun apapun, ini namanya riya. Kita punya buku, kita pamerkan, atau kita punya perangkat, umpamanya kita punya perangkat, kita pamerkan. Ini merupakan riya. Nah, ini secara bahasa. Namun secara istilah adalah kata riya ini adalah memperlihatkan sesuatu dengan harapan kita dapat dipuji manusia, dengan harapan kita dapat dipuji. Inilah yang harus kita terhindar. Jadi lebih-lebih nanti hubungannya dengan masalah ibadah. Maka dari itu kita harus bisa menghindari yang namanya riya, memperlihatkan sesuatu dengan harapan agar kita mendapatkan pujian. Pujian dari siapa? Pujian dari makhluk. Maka kita harus hindari. Kenapa? Apabila kita memperlihatkan sesuatu dan mendapatkan pujian dan hanya ingin mendapatkan pujian dari makhluk, maka kita hanya mendapatkan itu. Dan hasilnya apabila kita tidak dipuji oleh makhluk, maka kita akan menjadi kecewa. Nah, hal inilah yang harus kita lakukan dalam hal ibadah. Maka kita harus betul-betul beribadah ingin mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perlihatkan, kita siapkan hati kita betul-betul khusyuk kepada Allah, tidak kepada makhluk. Hal inilah yang akan menghindarkan kita dari sifat riya kepada makhluk. Demikian. Itu adalah riya. Hal yang sama dengan riya, hal yang sama dan senada dengan riya adalah sum'ah. Sifat sum'ah. Sum'ah juga dari bahasa Arab yang artinya memperdengarkan perilaku. Memperdengarkan perilaku di sini artinya kita menceritakan apa yang kita lakukan dengan baik, apa yang kita lakukan kebaikan kita, menceritakan kepada orang lain atau kepada siapapun dengan harapan apa? Dengan harapan kita ini mendapatkan pujian dari orang tersebut. Saya tadi malam sholat tahajud. Pada jam 3 saya bangun dan saya sholat tahajud. Alhamdulillah, saya merasa tenang. Hal inilah yang kalau kita ini berharap untuk mendapatkan pujian dari makhluk, maka gugurlah pahala kita nantinya. Maka dari itu, hal ibadah, mari kita khususkan niat kita khususkan betul-betul masalah ibadah kita, betul-betul kita jaga hati kita, khususkan kepada Allah.
Ini dua hal, yakni riya dan sum'ah, satu hal yang berikatan, yang mana hal tersebut akan menggugurkan pahala kita, akan menghilangkan kekhusyuan kita. Contoh-contohnya adalah yang saat ini lagi fenomenal ya, yang saat ini lagi fenomenal adalah dengan memperlihatkan sifat-sifat mulia kita, seakan-akan kita ini menjadi orang-orang baik, seakan-akan kita ini menjadi orang baik di luar. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan mendapatkan pujian. Ini yang harus kita hindarkan. Contohnya apa? Contohnya kita selfie. Selfie. Kita selfie, dan setelah selfie kita upload di Facebook maupun di WhatsApp, ataupun mungkin diberikan kepada temannya. Kita upload ke temannya dengan harapan apa? Harapan kita mendapatkan pujian dari orang. Maka hal itu termasuk perkara riya. Perkara riya di sini sangat harus kita hindarkan untuk diri kita. Biar apa? Biar hati kita bersih. Kalau toh kita memberikan suatu gambaran yang indah, kecantikan kepada diri kita, marilah kita khususkan betul-betul karena untuk menjaga ibadah kita dengan baik. Selanjutnya adalah dengan menggunakan perhiasan yang mewah seumpamanya, dengan harapan apa? Dengan harapan pamer atau mungkin juga ingin diperlihatkan kepada orang lain. Ini termasuk perkara-perkara riya. Perkara riya seperti ini adalah tidak baik untuk kita selalu lakukan, tidak baik untuk selalu kita tunjukkan. Maka kita harus betul-betul terhindar dari sifat itu dengan cara apa? Melatih diri kita melakukan sesuatu hanya betul-betul karena Allah, hanya betul-betul kepada untuk ibadah kepada Allah. Maka ini akan menghilangkan sifat riya tersebut dan kita akan aman. Satu hal lagi, contoh, ini tidak untuk menilai orang lain ya. Ini tidak untuk menilai orang lain, tapi untuk menilai diri kita. Salah satu contoh adalah kita mengadakan suatu kegiatan. Contohnya adalah kita sholat, atau mungkin juga kita melakukan santunan anak yatim seumpamanya, yang saat ini mungkin bulan Sya'ban ya. Ini kita biasanya ada orang-orang yang melakukan santunan anak yatim. Mari kita hindari diri kita. Bagaimana ketika kita melakukan santunan anak yatim, kita sambil selfie, atau mungkin juga kita mendatangkan penyiar, atau mungkin juga mendatangkan liputan siaran langsung yang ditampilkan di televisi ataupun di surat kabar dan sebagainya, dengan tujuan ingin dipamerkan kepada orang lain dan memberikan pujian orang lain. Maka hal ini termasuk perbuatan riya. Contoh-contoh dari perbuatan riya itu yang pertama. Yang kedua adalah sifat yang tercela pada bab ini adalah nifaq atau munafik. Nifaq dari bahasa Arab ya, yang artinya nafiqul yarbu, ini adalah bagaikan lubang tikus, yang mana lubang tikus ini adalah ada dua lubang, yang satu masuk, yang satunya lagi ada lubang keluar. Seakan-akan masuk di sini adalah seakan-akan kita tampak Islam sekali, tampak Islami umpamanya, tampak sangat beragamawan, tapi nyatanya hatinya adalah kufur, atau hatinya adalah kurang baik. Maka hal ini juga termasuk perbuatan nifaq. Lah, inilah gambaran yang digambarkan dalam Islam. Nifaq ini bagaimana? Nifaq ini adalah menunjukkan sesuatu yang baik, namun hatinya adalah tidak baik. Namun sebetulnya dia tidak baik, menunjukkan perilaku yang seakan-akan orang-orang yang sangat beriman, tapi sebetulnya hatinya adalah orang dalam hatinya dia adalah menolak atau orang-orang kafir. Maka hal inilah yang dikatakan nifaq, munafik. Orang yang berlaku nifaq dikatakan munafik, orang yang munafik. Kita sangat mendengar, oh kamu munafik, kamu. Ini adalah contoh-contoh orang-orang yang berkelakuan munafik. Nah, anakku semua, nifaq ini ada dua, yakni ada nifaq i'tiqadi dan juga ada nifaq amali. Nifaq i'tiqadi dan juga nifaq amali. Apa nifaq i'tiqadi? Nifaq i'tiqadi adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Secara i'tiqad ini adalah bentuk perbuatan
yang hubungannya dengan iman. Seakan-akan kita ini beriman kepada Allah, sedangkan hati kita ini tidak beriman, sama sekali tidak percaya dengan adanya Allah. Maka hal ini adalah termasuk nifak yang i'tiqadi, nifak yang hubungannya dengan akidah, dengan kekuatan hati. Nah, dia seakan-akan sholat, dia bersedekah dan juga beramal soleh lainnya, namun sebetulnya dalam hatinya dia adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Maka ini yang dikatakan nifak. Kita seakan-akan sholat, kita berpuasa, kita bersedekah, seakan-akan kita ini menjadi orang beriman di hadapan orang lain. Lah, namun hatinya kosong, tidak percaya dengan adanya Allah, tidak percaya dengan ibadah. Ini termasuk, tampaknya inilah yang termasuk orang-orang yang nifak. Tadi itu yang namanya orang munafik. Namun ada juga orang yang nifak amali. Seperti apa nifak amali? Itu dalam bentuk amal. Dalam bentuk amal, munafik dalam bentuk amal adalah melakukan sesuatu yang benar, mengingkari suatu perbuatan yang benar. Itu namanya adalah bentuk munafik. Seperti itu. Apa saja ciri-cirinya? Ciri-ciri perbuatan yang masuk kategori munafik, satu adalah ketika tidak mampu menegakkan sholat kecuali dengan malas-malasan. Tidak mampu menegakkan sholat kecuali dengan malas-malasan. Kita mampu sholat, nah, mudah-mudahan aku semuanya mampu melaksanakan sholat dengan kuat. Malas kita hindarkan. Kenapa demikian? Biar kita terhindar dari sifat nifak, terhindar dari sifat ciri-cirinya orang-orang munafik, seperti itu. Terus yang kedua adalah anakku merasa ragu terhadap balasan Allah di akhirat. Ini termasuk nifak, masuk kategori ini nifak. Kita ragu, apa kalau nanti saya mati ini mendapatkan balasan apa tidak? Ini bukan iman. Ini hubungannya dengan munafik. Inilah yang dikatakan tadi, adalah yang dikatakan bahwa menolak dengan perbuatan tadi termasuk nifak amali. Kita dianjurkan melakukan sesuatu dengan benar, ini nyatanya ini betul-betul benar dari Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala, namun kita ragu dalam hal ini sehingga kita tidak melakukannya. Maka ini termasuk bentuk kemunafikan dalam versi sikap, dalam versi amal, seperti itu. Terus yang ketiga adalah bentuk munafik yang ketiga adalah hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata. Ini termasuk bentuk ciri atau kategori dari orang-orang, perbuatan orang-orang yang munafik adalah hanya berpikir sebentar. Kita hanya mengejar kenikmatan dunia. Ini termasuk apa? Termasuk pekerjaan ciri orang-orang yang munafik. Terus yang keempat, terbiasa dengan kebohongan, ingkar janji dan khianat. Ini termasuk adalah tanda-tandanya orang munafik. Terbiasa dengan ingkar janji, kita berjanji bohong, juga sering berbicara bohong. Kita juga sering ingkar janji, berjanji pada teman-temannya tapi tidak ditepati. Ini merupakan bentuk munafik atau bentuk pekerjaan yang tercela, yang seharusnya tidak dilakukan oleh umat Islam, khususnya pada anak-anak semuanya. Mudah-mudahan nanti ini semuanya kita terhindar dari sifat-sifat dan dari akhlak tercela ini untuk diri kita. Untuk diri kita, tidak untuk menilai orang lain. Mari kita sifat ini mudah-mudahan terhindar dari diri kita, dan janganlah kita menilai orang lain dengan menampakkan ciri-ciri tersebut. Biarkan orang lain, yang penting adalah diri kita terhindar dari kata-kata tersebut. Itu anakku semuanya yang bisa saya sampaikan dalam permulaan pembahasan online ini. Mudah-mudahan manfaat dan anakku semuanya selalu mendapatkan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehat dan terhindar dari segala jenis penyakit
yang saat ini mewabah lingkungan kita. Mudah-mudahan anakku semua sehat dan semangat. Itu mukadimah anakku semuanya. Selanjutnya kita akan melakukan tugas ya. Ada tugas yang harus kita lalui, ada tugas yang harus kita lalui bersama dalam video ini. Apa tugasnya? Adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan ini, dijawab di buku ya, dijawab di buku. Nanti kalau toh ini kalian pakai HP sendiri, maka jawaban ini difoto, dikirimkan ke saya di nomor WA yang telah ada ya, di nomor WA yang telah ada, dikirimkan ke saya. Atau kalau toh memang HP ini adalah milik orang tua, maka nanti minta orang tua untuk minta ayah ibu kita untuk bisa memfotokan dan dikirim ke saya. Demikian. Apa yang pertama? Ria. Ria ini dibagi menjadi berapa? Jelaskan pengertiannya masing-masing. Jadi nanti ditulis ria dibagi menjadi berapa? Dibagi 1 atau dibagi 2 dan sebagainya dan sebagainya. Tulis penjelasannya. Terus yang kedua adalah apa dampak negatif? Apa dampak negatif dari sifat munafik atau dari sifat nifak pada diri sendiri dan terhadap orang lain, bagi diri sendiri dan orang lain? Apa dampak negatifnya? 2 jawaban saya tunggu di WA. Semangat anakku, mudah-mudahan tetap sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anakku semuanya, mungkin saya cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anakku semuanya sehat dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.